Kaisang biar ngurus urusannya dia, urusan partai dengan kader-kadernya di Jawa Timur sana. Bila mau nyerap aspirasi ya kerai. Anda di pertemuan disampaikan berbagai hal, permasalahan juga problem-problem. Memangnya Kaisang bisa apa? Kan PSI di DPR ini gak ada juga perwakilan. Nah coba Mbak Vina tak tanya, kemarin nyampaikan apa? Memang Kaisang bisa memperjuangkan aspirasi warga Kediri di tingkat pusat? Lewat mana? Lewat KKN. Ngusulkan ke kakaknya atau ke bapaknya. Ini kan demokrasi jadi ruwet. Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini ada berita yang menarik. Pemkot Kediri akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan menyebut nama Kaisang yang sebenarnya tidak memiliki jabatan sebagai staf khusus wakil presiden seperti yang tertulis dalam berita. Jadi bagaimana ceritanya? Untuk lebih jelas langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Bingung juga sih Begawan. Meski jadi ketua PSI, kedatangan Kaisang ke sana kan urusan partai. Ya. Tidak hanya itu, PSI itu salah satu partai yang nggak lolos ke Senayan. Di Jatim, partai Mawar Pink itu hanya dapat 1 kursi. Mau tahu berapa persen suara PSI? Hanya 2.903 kurang dari 3.000 atau 1,64% di Jawa Timur. Memang pada pencalonan wali kota Kediri, pasangan Vinanda Haji Muhammad Powimudin turut didukung PSI. Lah nek mau suara kurang dari 3.000, signifikannya itu di mana? Nggak usah berlebihan lah nyambut kedatangan ketua partai. Atau mungkin dia karena anak presiden, anak mantan lah. Misalnya nih Pak Ilham Habibie, Mas Ahaye, Mbak Yeni berkunjung ke sebuah kabupaten. Kepala daerahnya sebegitunya. Lah nek Mas Ahaye barangkali iya, sebab sekarang kan Menko, juga ketua umum Demokrat. Ditemui kepala daerah, ada Dandim, Kapolres, kepala pengadilan, ketua kejaksaan, ya masih wajar. Apa selama menjabat jadi presiden? Putra-putra Jokowi sebenarnya sering ke wilayah-wilayah, terus minta ditemui gitu. Hanya orang tahu diangkat, mungkin tidak diberitakan. Sehingga kita nggak tahu. Masa sih Om Bengawan yo gak ngerti. Ya gak ngerti, soalnya bukan bupati atau wali kota. Kita tahu lah, Mbak Wali Kota ini masih muda, politisi anyaran. Ning posisinya di DPD Golkar. Kan ya lumayan. Wakil ketua DPD Golkar Kediri. Lah ya mbok jaga citra sedikit untuk marwah partainya, Partai Golkar. Tidak menurunkan derajat dirinya. Boleh ketemu dan berbincang sama Kaisang. Tidak ada yang keliru. Lakukan itu saat jam istirahat dan tidak di lingkungan di luar fasilitas pemerintah daerah. Bisa di rumah makan, di restoran, di ruang meeting hotel, atau di lokasi wisata Kediri. Lah wis ngono, wakil wali kota nerima ketua umum PSI kok yo sak jajaran pemerintah daerah. Ada wakil wali kota, ada Kapolres, ada Dandim, terus sekda, yang pejabat lain lah. Wah ini memang jangan-jangan ini para kepala daerah pada gak mudek ini. Tidak bisa menempatkan diri. Ya dibantah macam apapun. Fakta-fakta itu memperlihatkan Kaisang itu tidak sekedar ketua umum PSI loh. Tidak hanya adiknya Wapres atau anaknya mantan presiden. Dia punya jabatan lain yang bagi wong awam kayak Om Begawan begini ya nggak tahu. Loh bagi kita aneh loh. Bagi pejabat daerah termasuk Dandim dan Kapolres ya mungkin sudah biasa di Kediri rombongan yang menyambut Kaisang memperlihatkan ada latar belakang yang dia bawa. Posisi atau jabatan yang membuat pejabat wilayah manut kabeh. Loh ya apa jangan-jangan Kaisang punya ajian sirat. Terus diewes-ewes do manut kabeh. Heran saya ini. Kehadirannya itu sebagai upaya menyerap aspirasi, membangun relasi. Itu penjelasan Mbak Vina loh. Lah saya kaget lagi loh, menyerap aspirasi kok ke wali kota. Apa hubungannya? Wali kota Kediri sama PSI, kan wali kotanya bukan dari PSI. Iki apa nih? Anda di pertemuan disampaikan berbagai hal, permasalahan juga problem-problem. Memangnya Kaisang bisa apa? Kan PSI di DPR ini gak ada juga perwalikannya. Gak ada itu. Ya benar ada beberapa menteri sama wakil menteri dari PSI. Ini tugas menteri, membantu presiden.
merealisasikan visi misi presiden, bukan menjalankan titipan perintah ketua umum partai. Ini jane sing logikane konslet iso. Yang rada on siapa? Grantes loh, sedih beneran. Kepala daerah kok ya setragis itu pemahamannya. Apa memang zaman sekarang itu zaman kayak gitu? Zaman saring mensandera, zaman ABS mulai muncul lagi seperti dulu. Tak ulangi loh ini. Kalau mau ketemu Kaisang, mau Kaising, mau Kaisong, itu urusan Anda sebagai wali kota. Ini kepada Mbak Vina. Tetapi pertemuan itu bawa rombongan Muspida loh. Lalu berdalih menyuarakan aspirasi. Wih, kok nggak nyambung. Wah, kayak Joko Sembung tuku cilok. Nggak nyambung, nggak nyambung, lok. Loh, makin hari demokrasi kita beneran tambah miskin nalar. Cepat pikir dan perkupang perkara yang kelasnya receh-receh. Dalam hati kecil Om Begawan ini sakit, terluka, berdarah-darah. Ya ampun, Kediri kok ya ngono. Buat para haters, aku ngerti kok. Yang kalian pikirkan, banyak kepala daerah bertemu ketua umum partai. Tapi silahkan cek. Mayoritas ketua umum partai itu separtai sama kepala daerahnya. Sehingga nyambung. Nah, tidak satu partai, ketua umum partai datang membawa jabatannya, entah sebagai menteri, wakil menteri, utusan khusus, staf khusus presiden, atau anggota DPR, atau jabatan publik yang lain. Minimal, sekali lagi, minimal punya kursi di DPR. Tuh partainya itu di Senayan. Sehingga saat dialog, suara atau aspirasi kepala daerah bisa diteruskan untuk diperjuangkan di Senayan. Ya. Nah, coba Mbak Vina tak tanya, kemarin nyampaikan apa? Memang Kaisang bisa memperjuangkan aspirasi warga Kediri di tingkat pusat. Lewat mana? Lewat KKN. Ngusulkan ke kakaknya atau ke bapaknya. Ini kan demokrasi jadi ruwet ini. Atau lewat menteri. Kan mereka menjalankan program Astacita milik Pak Prabowo. Bukan domainnya Kaisang. Disuarakan di Senayan pakai toa lewat demo. Atau Kaisang ngirim surat. Ngapain ngirim surat? Ngirim surat sendiri kan bisa. Untuk ditujukan pada siapa? Ketua DPR. Lah ketua DPR RI, apa nih? Kok diperintah-perintah? Ya, atau mungkin dikira harapan punya Pemkot biar diteruskan melalui wakil presiden. Ya mungkin, karena dia kakak kandung dari ketua umum PSI. Ya, mungkin tapi itu alasannya. Apa Mbak Wali Kota tak ingat ini? Berkali-kali Gibran kan menyatakan yang ada di visi presiden, yang ada itu hanya visi misi presiden. Wapres itu gak punya kebijakan program, kewenangannya itu tidak ada dalam dirinya. Dalam mbok ini banggu ngobrol karo Kaisang. Renek selundrunge, bekerja buat rakyat Kediri aja. Kaisang biar ngurus urusannya dia, urusan partai dengan kader-kadernya di Jawa Timur sana. Bila mau nyerap aspirasi ya ke rakyat. Tugas kepala daerah menjalankan janji-janji politiknya, bukan bagian ngomong aspirasi ke pemerintah di atasnya. Lu kepala daerah digaji buat kerja, loh. Ditunggu gagah-gagahan, apalagi omong-omong aspirasi rakyat. Mendagri sama Wamendagri kudu mengevaluasi pemahaman para kepala daerah. Lah kemarin di Magelang ngapain itu? Hah? Ngapain? Ada retreat. Fungsinya retreat jo opo? Seminggu muput digembleng, dikasih pembekalan, dikembalikan lagi hasilnya zong kayak gini. Kaisang mau kemana saja bebas, silahkan. Ke Kediri ketemu kadernya boleh. Wali kota boleh nemui, tidak ada yang larang. Tapi jangan mengganggu tugas utama sebagai abdi rakyat. Besok lagi, jika Kaisang bali neh, jawaban wae. Kono petuki wargamu kono. Peduli kadermu, takon-takon dewi aja. Apa kebutuhan mereka. Itu kalau berani loh. Sekali aja ngomong. Sing jadi ketua umum itu dirimu. Kenapa wali kota yang repot? Ini pesan Om Begawan. Saran Om Begawan. Supaya demokrasi kita sehat. Dan marwah partai juga sehat. Harga diri seorang kepala daerah juga terjaga. Itu ya. Jangan salah paham. Oke guys, jadi memang Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep
disebut menjadi staf khusus Wapres Gibran. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengaku belum mendengar terkait kabar tersebut. Dia meminta isu tersebut ditanya langsung ke Gibran. Namun, dia menilai Presiden dan Wakil Presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk siapapun staf khususnya. Dalam peraturan undang-undang juga tidak melarang staf khusus yang ditunjuk memiliki ikatan keluarga dengan Presiden dan Wakil Presiden. Namun setelah dikonfirmasi berita itu, isu Kaisang menjadi staf khusus Gibran berawal dari pemberitaan resmi Pemkot Kediri. Pemkot Kediri akhirnya mengakui kesalahan menulis jabatan Kaisang Pangarep sebagai staf khusus Wapres Gibran saat melakukan pertemuan dengan Wali Kota Kediri Vinanda Rameswati. Sebelumnya dalam resmi Pemkot Kediri mengeluarkan rilis berjudul Mbak Wali terima kunjungan staf khusus Wakil Presiden Kaisang Pangarep, diskusi kembangkan potensi Kota Kediri. Pimpinan Pemkot Kediri Adi Wicaksono menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dalam menyebut jabatan Kaisang ini, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.